Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman belanja, tepatnya belanja mingguan di pasar tradisional. Nah, untuk teman-teman yang udah selalu nonton video aku pasti tahu ini tuh pasar yang terdekat dari rumah dan aku sering upload pasarnya ya. Dan ini mungkin udah ketiga kalinya aku upload video belanja di pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional ini tuh alhamdulillah lengkap banget. Cuman karena memang di sini itu jauh dari laut, kalau untuk ikan-ikannya aku ngerasa kurang seger ya, teman-teman. Jadi untuk ikan itu udah dimasukin ke balok es begitu. Kalau untuk selain ikan, di sini tuh alhamdulillah seger-seger ya teman-teman, terutama sayuran ataupun ayam-ayam. Kalau ayam kan pasti potong sebelum dibawa ke pasar dadakan gitu. Kalau untuk sayuran karena memang di sini deket ya dengan pegunungan, tepatnya di Lembang, makanya sayuran lumayan seger-seger banget. Dan selain jual sayuran, kemudian kebutuhan pokok dapur, di lantai atas pasar ini itu jual aneka macam baju. Kemudian ada juga toko perhiasan, toko-toko pernak-pernik dan lain sebagainya. Cuman aku memang selama ke pasar sini itu jarang banget yang namanya ke lantai 2 teman-teman. Jadi cukup di bawah aja karena tempat sayur-sayuran, buah, ikan ada di lantai 1, makanya aku nggak pernah ke atas. Dan tadi tuh aku kecium banget pas masuk aroma buah kueni, makanya ini aku beli ya kueninya 1 kilo, dan yang kecil-kecil tuh sekilonya cuma 8.000 rupiah. Selain beli buah kueni, aku juga beli jeruk ya. Ini murah, harganya tuh cuman 15.000 1 kilonya untuk jeruk. Dan tadi aku udah nyobain ya teman-teman, dikasih coba sih tepatnya sama emang buahnya. Dan rasanya tuh alhamdulillah manis. Makanya aku beli 1 kilo jeruk karena Pak Su itu lumayan suka sama jeruk. Di rumah cuman Pak Su aja yang suka sama jeruk, yang lain itu kurang sama jeruk. Nah, ini aku lanjut ke dalam ya, jadi aku mau beli sayur-sayuran gitu. Aku sebenarnya stoknya sih gak terlalu banyak kalau untuk sayuran, karena di depan rumah tuh lumayan ada sayuran meskipun sedikit, tapi kalau misalkan untuk sekali nyayur sih cukup ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat situasi di pasar aku. Kalau dibilang bersih sih nggak bersih banget ya, tapi lumayan lah ya untuk cuci mata. Sebagai ibu rumah tangga tuh ke pasar aja udah jadi me time tersendiri. Dan alhamdulillah aku nggak bawa bocil-bocil ke pasar kali ini karena aku titipin ke Pak Su di tempat parkir. Aku ke pasar dianterin Pak Su kali ini, makanya aku nggak kerintilan bawa bocil. Biasanya tuh tangan kanan bawa jinjingan, tangan kirinya gandeng Dede Yumna, dan Mas Akmal jalan di depan. Aku kalau misalkan ke pasar bertiga, pasti Mas Akmal tuh aku taruh di depan. Jadi aku tuh suka parno teman-teman, takutnya nanti kalau Mas Akmal di belakang tuh dia lagi nengok-nengok ke kanan ke kiri, nggak fokus mamanya udah jalan kemana, dia nggak iyeng gitu. Makanya aku selalu naruh dia itu jalan di depan biar aku bisa ngasih tahu dia kalau misalkan belok ke kanan, belok ke kiri gitu, atau lurus. Nah, itu tuh kalau misalkan ke pasar atau misalkan ke tempat rame, aku jalan cuman bertiga aja. Dan aku tuh ke pasar sekitar jam setengah 11 siang ya, bisa dibilang gak terlalu pagi banget. Tapi alhamdulillah untuk sayuran, kemudian bumbu-bumbu dapur, ikan, ayam itu masih banyak banget. Dan tempe tahu alhamdulillah berlimpah ruah ya teman-teman. Pernah aku belanja mingguan itu gak ketemu sama yang namanya tahu dan tempe karena lagi langka banget. Penjualnya tuh katanya lagi pada demo karena kedelai mahal. Di sini tuh sering banget ya teman-teman ngalamin kayak gitu. Makanya kalau misalkan tukang tahu ataupun tukang tempe itu suka ada libur kalau misalkan kedelai mahal. Dan aku tuh tadi ngelewatin tukang yang jual kapal otok-otok ya. Untuk teman-teman pasti yang pernah masa kecilnya main kapal otok-otok yang bisa bunyi gitu di atas air pasti nggak asing lagi. Dan aku memang masa kecil nggak pernah ya teman-teman main kayak gitu, cuman sering lihat di pasar yang jual-jual kayak gitu. Tapi karena mungkin aku cewek ya, jadi nggak pernah dibeliin mainan kayak gitu dulu. Nah, tadi tuh Mas Akmal ngeliat dari tempat parkir kalau misalkan ada yang jualan kapal otok-otok, makanya dia pesen request untuk dibeliin warna hitam sama oranye. Waktu itu pernah ya teman-teman, aku tuh ngebeliin dia di Lazada.
tapi belum dipakai lama tuh udah tenggelam gitu, karena kebiasaan dicelup-celupin di dalam air jadi bocor atau gimana, jadi nggak bisa dipakai lagi. Makanya tadi tuh pesen pengen kapal otok-otok lagi buat mainan di rumah. Dan ini aku udah jalan keluar menuju parkir mau pulang ya, dan sampai rumah aku langsung buka nih belanjaan aku. Aku tuh beli tadi daun labu satu ikat 2.500, terus ada keningkir ini satu ikat juga 2.500. Untuk cabai merahnya aku beli cuman 4.000, itu tuh kalau nggak salah setengah dari seperempat ya teman-teman. Terus ini buah yang aku beli tadi jeruk 15.000 1 kilonya. Dan satu lagi ini ada buah mangga kueni, jadi harum banget wanginya, jadi aku beli 1 kilo harganya 8.000 yang kecil. Kalau misalkan yang besar tadi tuh kalau nggak salah harganya 10.000. Cuman aku penasaran aja ceritanya, kalau misalkan dalamnya masih muda, aku mau bikin rujak gitu di rumah. Tapi ternyata meskipun kecil-kecil dalamnya tuh udah pada kuning. Dan ini aku beli juga bawang merah sama bawang putih ya. Untuk bawang merah dan bawang putih ini harganya Rp8.000 ya. Kalau untuk di teman-teman harga bawang merah dan bawang putih berapa? Bisa share ya di kolom komentar. Meskipun berbeda-beda tapi nggak apa-apa ya, kan kita bisa tahu nih harga-harga dari berbagai wilayah. Kalau misalkan kita itu sering nonton video teman-teman semua, jadi kita sering berbagi ya, dari menu masakan, terus kemudian harga sayur mayur. Apalagi kalau misalkan belanja bulanan tuh, aku paling seneng nontonin harga-harganya itu beda berapa jauh dengan harga di sini. Dan ini aku juga beli kol lagi ya teman-teman, karena aku tuh agak boros kalau untuk kol sama wortel. Sering bikin bakwan sayur di rumah buat cemilan, apalagi kalau udah sore-sore suasananya tuh mendung atau malam-malam pengen nyemil, pasti alternatif pilihan utama tuh bakwan sayur. Dan teman-teman bisa lihat wadah aku udah penuh ya. Ini tuh aku bilang tampah teman-teman, jadi tampah bambu. Waktu itu tuh aku bawa dari mertua. Jadi pas habis nikahan adik ipar aku tuh mertua banyak banget punya tampah begini. Makanya aku minta satu dan aku bawa. Lumayan ternyata untuk food prep. Jadi aku tuh sebelumnya nggak punya untuk wadah beginian. Pas sering ngeliat teman-teman pada food prep, terus kemudian menggunakan wadah ini sebelum ditaruh di food container, makanya tuh aku tertarik untuk punya juga ya. Dan alhamdulillah mertua aku punya banyak, makanya aku bawa satu. Dan ini untuk wadah yang satunya lagi, aku buka tomat. Aku beli setengah kilo tadi harganya Rp4.000. Terus kalau untuk sawi putih itu aku nggak tahu sekilonya berapa ya teman-teman. Jadi tadi tuh udah beli sekaligus sama bawang bombay, kemudian sama wortel, cabai rawit dan cabai keriting. Makanya untuk harga satuan-satuannya tuh aku nggak hafal. Cuman aku tadi belanja tuh habis Rp130.000 sesuai dengan target dari anggaran belanja mingguan aku ya teman-teman. Karena aku menganggarkan setiap minggunya itu sebesar Rp130.000 untuk belanja sayur ataupun belanja mingguan. Nah, untuk sayur mayur kemudian lauk aku udah taruh di dalam tampah seperti itu ya. Ini lanjut aku mau naruh buah yang tadi aku beli, yaitu jeruk sama buah kueni. Kalau untuk pisang itu tuh dikasih sama bude depan rumah ya teman-teman. Jadi waktu itu beliau beli pisang di Mang Buah. Terus aku tuh ditawarin, terus aku mau ngambil satu malah dikasih satu sisir itu. Jadi rezeki ya teman-teman. Terus ini buah naga, kemarin aku beli karena Dede Yumna tuh pengen buah. Akhirnya aku beli buah naga sekilo, isinya tuh 2. Harganya Rp35.000 di sini buah naga. Terus masih ada satu, makanya itu tuh aku taruh aja di tempat buah dan aku campur sama jeruk dan mangga kueni yang tadi udah aku beli. Nah, itu semua belanjaan aku hari ini di pasar tradisional untuk food prep ya teman-teman. Jadi insya Allah aman untuk 1 minggu ke depan. Untuk food prepnya insya Allah aku bakal upload videonya besok, karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku belum bisa bikin video terlalu lama dengan durasi yang panjang, karena aku ngerasa belum bisa bikin yang nonton itu betah gitu. Takutnya nanti malah bosen, makanya aku tuh bikin videonya nggak terlalu panjang, paling 10 ataupun sampai 12 menit.
Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya di food prep. Assalamualaikum.